bicara dulu lah. Ini loh, kita lagi mempersoalkan. Sebenarnya kita kan jadi terjadi begini karena mungkin kita salah mengerti tentang satu hal. Mungkin anda mengira karena pribadi menolak RUU lalu dianggap saya pro pornografi. Itu salah ya. Jadi saya mau ada saling pengertian. Ini negara demokrasi. Sebagai masyarakat Betawi saya ingin menghormati budaya kalian. Budayanya Betawi yang paling top itu adalah silaturahmi ya. Musyawarah ya. Jadi kalau ada masalah tuh jangan langsung emosi ya. Makanya saya undang, mari naik ke atas, apa masalahnya ya. Makanya saya minta coba apa persoalannya. Kalau kita bicara akhlak ya, biar Allah yang mengadili nanti ya. Kalau soal bahwa ada segerombolan manusia di Republik ini menolak RUU, itu haknya juga, itu hak demokrasi ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mendukung, itu haknya juga ya. Makanya mungkin kita perlu ada diskusi sharing, kenapa sih saudara menolak menyetujui dan kenapa kami menolak. Misalnya lebih baik forumnya lebih sehat ya, daripada demo-demo itu meresahkan rakyat, kasihan gitu loh. Masih banyak persoalan di Republik ini yang harus kita urus. Saya tuh berusaha betul untuk bersikap adil. Ketika saudara-saudara demo saya waktu yang lalu, mana buku saya? Nanti dulu supaya tahu sikap saya. Ya, waktu itu saudara-saudara difitnah kan? Saya luruskan di sebuah buku. Mana minta buku? Enggak, biar tahu. Jadi sikap saya. Nah, ini nanti akan saya berikan kepada BRR supaya tahu bagaimana sikap saya tentang demo yang lalu. Nah, tentang demo yang ini juga saya ingin tahu apa maksudnya. Ya, jangan jatuh ke fitnah ya. Jadi gini Mbak, kita tidak mempersalahkan demo yang sah-sah saja. Itu hak warga negara untuk mendemo. Kami tidak mempersalahkan antara yang pro undang-undang APP dan kontra undang-undang APP. Yang kami permasalahkan adalah kenapa bisa terjadi hal seperti kemarin yang mempermalukan bangsa kita. Orang tonton aurat di depan orang banyak. Nah, jadi seakan-akan Mbak ini sudah mengorganisir orang untuk berbuat maksiat di depan orang banyak. Itu yang membuat kami ini marah gitu. Nanti dulu itu satu hal ya. Kalau Mbak demo, semestinya gini. Kalau Mbak mau menyampaikan sesuatu, jangan di jalan, Mbak lebih cerdas, lebih pintar. Sampaikanlah kepada dewan kita yang terhormat. Mbak undang atau minta diundang untuk ke sana. Itu lebih enak Mbak. Jangan atur saya tentang bagaimana cara menyampaikan aspirasi. Nah, juga Mbak juga jangan atur saya cara saya seperti ini gitu. Bukan, saya nggak mengatur. Sama aja berarti kan. Saya hanya mengingatkan. Loh, yang memperjuangkan hak Mbak untuk mengingatkan itu apa kan begitu. Kami juga punya cara sendiri, Mbak juga punya cara sendiri. Makanya saya bilang kita jangan main cerdas-cerdasan di sini. Semua orang pintar semua Mbak. Jangan Mbak merasa pintar sendiri. Seakan-akan Mbak orang yang demokratis sendiri kan begitu. Kami juga tahu demokrasi. Orang Betawi ini Mbak. Saya mau jawab yang tadi. Orang Betawi ini open. Silakan ngapain aja di kampung kami. Silakan berbuat apa saja di kampung kami. Tapi jangan kotori kampung kita ini gitu. Sayang itu Mbak. Oke. Saya ingin mengingatkan moral itu adalah ujian bagi setiap umat Allah, ya. Dan kita ini semua beragama. Saya mualaf, saya Islam, ya. Jangan ada orang merasa sendiri. Tentang kemarin yang waria itu karena mereka anggota masyarakat ingin demo ikut bersama kita persilahkan. Tetapi kita udah ingatkan betul jangan nantang. Jadi kalau tentang apa yang mereka lakukan itu menyinggung masyarakat, itu saya minta maaf. Saya sendiri kesel. Dan itu saya tidak, dan sebenarnya saya tidak perlu minta maaf kepada, saya meminta maaf kepada siapa? Kepada Allah malah ya. Ya, jadi tidak pada sekelompok masyarakat, itu memang salah. Dan itu kesalahan yang kita tidak bisa kuasai di jalanan. Yang ngerti nggak? Kalau itu saya jawab itu. Jadi bukannya saya suruh mereka membuka dadanya, saya malah pusing dibikin. Dan saya marah betul sama mereka. Kalau tidak ada asap, tidak ada api Pak. Jangan Anda menghakimi saya. Ya? Saya nggak menghakimi saya. Kesalahan saya satu-satunya adalah saya minta mereka ikut terlibat. Padahal saya nggak bisa menjamin bahwa mereka tidak berbuat keluar dari aturan main gitu loh. Kalau yang lain-lain kan tradisi ya. Kan nggak ada yang nantang-nantang ya kan. Ya justru itu dengan adanya Mbak bersama Inul di panggung, itu kan sudah menunjukkan bahwasanya Mbak seakan-akan punya suatu power yang mesti tunjukkan kepada orang gitu kan. Itu
itu kan tidak pantas, tidak layak. Ini kan? inilah apa urusannya ini? Ya karena Mbak semua bersama-sama CS seperti itu, makanya semuanya ya jadi begitu. Kenapa jadi, semuanya mempermalukan kita. Fajri, saya kenal kamu sebagai orang yang cukup ini ya, jangan ngotot ya. Saya kan tanya itu kenapa? Saya sudah bilang kalau kalian semua mendukung RUU silahkan, kita nggak marah. Apa pernah kita bikin demo? Kenapa mendukung RUU? Saya tuh nggak marah Mbak bikin. Nah, kenapa kami membuat pernyataan kami menolak RUU Anda malah? Saya nggak marah Mbak. Yang saya gini Mbak, ya. Jadi kami ya, tidak membatasi warga siapapun, warga Indonesia untuk demo, tidak Mbak. Cuma caranya Mbak, ya di depan halayak umum, di publik, di depan simbol negara di HI, ya Mbak menggunakan artis melakukan seperti itu. Dan Saya kami kan sebagai sudah warga kasih tahu Betawi, warga Jakarta itu tidak sudi bahwa. Nah, kalau Anda tidak sudi laporkan ke polisi. Jangan Anda menjadi hakim di Jakarta. Jakarta tidak. Ibu kota Republik Indonesia. Kami tidak, Mbak. Kami bicara bukan hukum, kami bicara moral di sini. Moral, Mbak. Kita Iya, bicara moral. moral itu. Jangan Adukan sampai pada polisi. bangsa kita ini dengan alasan tertentu di belakang, Aduh, belakangnya. jangan. Moral kita diobok-obok gitu loh. Janganlah, udah itu moral dia, itu tanggung jawab dia sama Tuhan. Ya bukan begitu. Kalau tidak ada yang mengorganisir, kita mesti bertanggung jawab. Oh, Kita jadi mesti, saya sekarang yang salah. loh, mestinya kan Mbak, saya bilang tidak mesti bermaksud minta maaf kepada siapa-siapa, tapi bisa makan. Iya, saya kan sudah nyatakan bilang. depan umum, Mbak minta maaf kepada masyarakat banyak. Silakan. Kenapa kamu atur saya untuk mengucapkan apa yang harus saya katakan atau tidak? Ya, tidak, Mbak. Jangan begitu, jangan otoriter. Mbak, begitu. Jangan begitu, jangan otoriter. Kita di sini dialog. Maka kenapa kamu harus maksa saya? Biar Allah yang menghakimi. Kan gini Mbak, ya. Kita ini bang, hablum minallah, hablum minan nas. Iya, tapi kan kita punya Ada petugas, hubungan ada Allah. polisi di sini. Ada Ini Bapak ini hubungan apa nggak ada Allah. gunanya? Kan gitu, ada hal-hal yang kita bisa sampaikan kepada Mbak. Kami kan sedang menyampaikan, gini loh, katakan bahwa bahasanya. Makanya saya bilang, siapa yang diwakili dan siapa yang terwakili. Kita mesti bicara, kalau Mbak bicara masalah menolak, sampaikan kepada Dewan yang ada. Jangan seperti itu, jadi seakan-akan. Kenapa kalau yang mendukung RUU boleh demo kamu nggak marah? Loh, tapi kan sopan santun demonya. Oh gitu ya, sopan itu menurut ukuran kamu. Tidak menunjukkan aurat. Tambah karena gini Mbak. Jadi kamu Jakarta suruh kami ini semua juga pakai jilbab maksudnya? tidak seperti itu Mbak. Ya jangan gitulah, kamu jangan memaksa. Ya, kita nggak, makanya kita bilang, silakan kalau ada pertemuan masyarakat yang menilai nanti semua seperti itu. Ya makanya, Saya rasa gini, dikembalikan Mbak, pada ya. masyarakat, Ya. jangan FPR Saya menjadi rasa ya, hakim. mungkin Mbak lebih pintar daripada kita. Bukan juga. Apa yang kita sampaikan mungkin Mbak juga, sudah tahu. Cuma Ya kan ini tadi saya sudah kasih hanya dipolitisir penjelasan. aja Mbak, hanya dipoles sama Mbak aja. Saya rasa apa yang kita omongin ya Mbak sudah mengerti lah. Mbak sebagai koordinator gitu ya. itu jelas-jelas di TV jelas sebagai koordinator harusnya Mbak bertanggung jawab. Gitu loh. Bertanggung jawab, kan saya sudah bilang. Masalah pada waktu Enggak, pas lagi demo seperti itu, Mbak harus bertanggung jawab. Terus apa bagaimana saya bertanggung jawabnya? Ya silakan Mbak. Secara koordinator. Tanggung jawab saya pada Allah, bukan pada Oh, FPR. tidak. Kalau gitu kan nggak ada sinkron di sini. Iya, kenapa jadi Ada ini loh? hablum minallah, hablum minan nas. Iya, Ada Allah. hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Ada dosa yang bisa apa namanya, diampuni Allah. Ada juga yang tidak bisa karena hubungan kemanusiaan. Kamu mewakili siapa di sini FPR aja? Kami mewakili moral bangsa orang-orang Betawi, Mbak. Enggak, belum tentu. Tanya silakan. Ya, Mbak boleh saya- tanya, Mbak boleh tanya siapa Nanti pun. dulu, jangan FPR mewakili rakyat Betawi ya, itu nggak Mbak, baik. Mbak sekarang kita boleh. Makanya Itu saya nggak bilang baik. enggak gitu. Tapi makanya Mbak kalau bilang seperti Jangan bilang FPR orang Betawi itu belum tentu seluruhnya setuju pada sikap Anda. silakan Mbak tanya kepada semua orang Betawi. Kalau soal moral kan kita tadi udah selesai, oke? Sudah selesai. Saya sudah bilang itu di luar kontrol saya. Jangan diulang-ulang. Soal yang lain, soal minta maaf, soal moral, itu urusan Allah. Soal hukum ini ada Pak Polisi. Jangan ngatur. Biar masing-masing tuh mau. Ini ada kebebasan juga. Kenapa FPR ini mewakili Betawi? Anak kandung saya, menantu saya juga Betawi, dan mereka sedih. Kenapa jadi ada yang jangan begitu, itu belum tentu semua rakyat Betawi setuju pada sikap kalian. Mbak boleh tanyakan terus. Kami tidak akan Ya. kalau mau makan. Mereka akan menentang semua seperti itu. Makanya ini kan karena sudah bicara moral, kami kita menjawab yang Semua orang tuh punya tanggung jawab moral, Fajri. Jangan kamu merasa diri kamu paling bermoral. kita tidak bermoral. Kita bukan. Makanya kalau Mbak lebih pintar lah kalau bicara seperti itu, Mbak lebih tahu, Mbak lebih cerdas daripada Pak. Terus mohon Mbak, mengerti tentang itu semua. Ya baik, saya kira ini sudah sama-sama menyampaikan aspirasi ya. Betul. Ya. Jadi pada intinya yang tadi itu
silakan menyampaikan aspirasi itu demokrasi ya, makanya dilindungi. Tapi satu, menyampaikan aspirasi tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain, intimidasi dan seterusnya. Nah, sampaikan, setelah sampaikan ya udah. Nah itu yang kita minta, karena kalau sudah mulai masuk ke areal intimidasi, memaksakan kehendak dan seterusnya, ini udah mengarah ke pidana. Makanya kita yang akan bertindak. Nah, sebelum sejauh itu kita ingatkan, kita arahkan sebaiknya dalam menyampaikan aspirasi ya sampaikan aja, ini bebas. Saya tidak cuekin kalian kan, saya undang baik-baik, mari silakan masuk. Saya tadi malah bilang sama bapak ini, boleh nggak saya turun aja ke bawah. Nah ya, jadi saya sudah melakukan tugas saya, bukan orang sombong, saya ingin mau mendengar, tetapi juga tidak berarti saya mau dipaksa. Ya, ini negara demokrasi, kita hormati. Tidak baik kalau menyampaikan di mana yang harus disampaikan kepada anak banyak. Jangan sampaikan kepada kami, sampaikan kepada anak. Itu hak-hak. Ya, itu tergantung saya akan sampaikan atau enggak statement saya bahwa apa yang terjadi yang mengotori demo kami kemarin itu di luar kontrol kami, ya kan? Itu sudah jelas ya. Ya sudah, itu sebenarnya masyarakat tuh nggak bodoh juga, mereka bisa menangkap. Oke? Kepada siapa? Masyarakat. Masyarakat yang mana? Yang masyarakat semuanya. Ya udah jelas kan, itu sebenarnya pernyataan bahwa saya menganggap itu di luar kontrol saya. Itu kan sudah permintaan maaf ya. Tuh, baru saja keluar. Ya, itu bagus. Itu Ya aja, udah. Pak. Itu aja. Cukup itu aja. Ya udah berarti Ya. sudah cukup ya. Oke. Ya, silakan mungkin lebih bagus dan melihat masyarakat perdamaian adalah lebih bagus. Kalau secara pribadi, Pak Haji sama Mbak nggak ada masalah Pak. Ya udah. Ini Kamu kita- tadi kenapa nggak mau terima buku saya? Terima dong, Bu. Itu kan nanti aja. Makanya bilang tadi Bu dulu. Udah salaman biar dilihat. Enggak, supaya kita pahamnya di sini menolak pornografi tanpa RUU. Jadi ini juga perlu dipahami juga apa pikiran orang lain. Ya. Salaman dulu lah. Salaman dulu, Jen. Bang misi bang. Kompas dulu nih, Pak Polisi. Berdiri. Itu dong yang Berdiri dong. Oke, ini Ini buku sebenarnya tentang kejadian-kejadian di belakangan ini ya. Di sini ada saya tulis bahwa kami menolak pornografi. Tetapi kami mempertimbangkan bahwa sebaiknya tanpa RUU pornografi karena undang-undangnya sudah bertumpuk-tumpuk. Tapi tidak dilaksanakan dengan benar. DPR tidak melakukan hak kontrolnya, memanggil pemerintah, kenapa pornografi masih berserakan di mana-mana. Itu tertulis. Oke? Nah ini, tapi karena di sini juga ada dongeng saya tentang FPR, tentang keprihatinan saya mau kasih. Second dong. Adri, second dong. Oke, thank you. Nah, itu kan elegan ya. Salaman Kak, salaman. Enggak, dia nggak mempersoalkan orasi, dia mempersoalkan di demo kami itu ada kelompok yang mempertontonkan auratnya dan itu mereka merasa ditantang. Dan saya sudah mengatakan tadi bahwa itu memang di luar kontrol kami. Kita sudah buat aturan main di dalam demo itu, tetapi karena ada ya kita juga nggak sekuat itu tenaganya untuk mengontrol. Sudah setiap koordinator itu sudah ada komitmennya bahwa tidak boleh menantang apalagi membuka aurat secara berlebihan. Tapi ketika kejadian begitu ya saya nggak berdaya. Ya, jadi ya begitu gitu. Jadi nggak perlu saya yang harus minta maaf kan. Oh enggak lah, itu yang justru saya ingatkan, berbeda itu boleh, hak siapa aja. Jadi orang tuh kalau mau enggak, kenapa saya panggil mereka dengan baik itu karena saya ingin mengingatkan juga kita ini punya hak demokrasi, punya hak berbeda ya. Boleh saja seseorang berseberangan dengan yang lain. Berseberangan itu tapi disampaikan dengan cara yang benar. Demo boleh. Makanya saya tadi saya cuma minta keamanan karena saya
ada kerusakan, saya tanggung jawab di tim ini, ya. Tetapi bahwa tidak berarti saya bilang, saya nggak pernah telepon polisi untuk mengatakan coba mereka diusir, saya nggak. Saya bahkan dari awal minta kepada polisi, saya mau bicara dengan mereka. Bahkan tadi saya mau turun ke bawah, tapi polisi bilang supaya lebih kondusif, lebih baik perwakilan aja. Ya sudah, artinya saya ingin juga mengajak mereka mengerti bahwa hak demokrasi itu adalah hak semua rakyat Indonesia. Jadi berbeda pendapat itu boleh, jangan kalau berbeda pendapat diikuti oleh kebencian itu nggak baik. Baratna, untuk evaluasi ke depan demo-demo yang selanjutnya kira-kira apa? Ya, saya kan sebenarnya kalau dibilang kemarin bukan demo ya, itu lebih ke karnaval budaya ya. Saya lah yang sebenarnya ingin saya ingatkan dan DPR ya, bahwa kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Dan setelah kami mempelajari RUU itu ada kecenderungan menyeragamkan kebudayaan. Dan itu mengancam dasar negara. Mengancam dasar negara ini yang kami persoalkan, makanya kami besar betul kita bilang tolak pornografi, tolak RUU pornografi, selamatkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi intinya gini ya, kalau kita mau membangun bangsa ini, ada dua hal emang sekarang yang sedang berbahaya. Buat saya ada dua hal. RUU ini berbahaya karena dia punya potensi memecah belah bangsa. Sudah terbukti bahwa ada 4 provinsi menolak, ya. Lalu ada pornografi yang harus kita perangi bersama-sama. Pornografi itu harus peperangan bersama gitu loh. Jadi jangan sekarang semua sama-sama menolak pornografi, tapi hanya karena perbedaan cara, lalu kita kayaknya perbedaan ini lebih serem dari pornografinya. Jangan dong. Kapan kita mau konsentrasi memerangi pornografi? Harusnya ada kesepakatan gitu. Tapi kenapa dari Bunda sendiri kenapa tidak mau duduk bersama-sama, dari mungkin dari DPR, budayawan, orang tadi dengan sudah sendiri. Dalam artian dan jadi tidak akan terjadinya bentrok-bentrokan dalam artian ini salah ngomong ini salah ngomong ini. Sudah Mbak, DPR itu tidak mau mendengar. Saya sudah ke pansus. Begitu saya bicara tentang bagaimana kondisi masjid, langgar dan surau sekarang dipakai buat konsolidasi politik, mereka tersinggung dan mereka suruh saya berhenti bicara. Ngerti nggak? Jadi nggak semudah itu juga Mbak, mengumpulkan orang bertemu di depan DPR. Jadi memang aspirasi itu ya keluarnya begini. Ini juga proses pendidikan demokrasi buat rakyat, ya kan? Nggak apa-apa, nggak ada jeleknya sepanjang tidak mengintimidasi. Pak merasa terlibat dengan sikap dari ya bukan ini. Kalau ini sih demo tadi datang, saya sih ya nggak apa-apa, senyum aja. Saya bilang, saya langsung telepon polisi, tolong ya dijaga. Saya bilang jangan sampai terjadi perusakan. Tapi saya mau ketemu mereka. Kalau secara subjektif ternyata mereka sudah mengintimidasi orang per orang yang ternyata mungkin putih karena waktu itu, misalnya Rike atau secara simbolik gitu kan Baraka. Sebenarnya kan statement saya ini adalah pembelaan saya terhadap Inul dan Rike kan. Boleh dong orang berbeda pendapat, jangan dong diintimidasi. Dan saya pikir statement saya selama ini sudah mengatakan itu. Kalau sampai saat ini kan kondisinya ada terjadi pendudukan gitu kan. Ya itu yang harusnya diantisipasi pemerintah ya, kepolisian dalam hal ini. Karena kalau satu rumah itu adalah miliknya Inul, dibeli dari hasil keringatnya, ya nggak berhak juga orang menduduki. Maksudnya apa menduduki gitu loh? Itu kan udah otoriter juga. Jadi orang rumah dia beli dengan keringatnya. Rike kita tahu dia kerja keras melalui bajai bajurinya dengan tokoh Betawinya. Dia karakternya kan karakter Betawi. Saya hampir yakin juga rakyat Betawi bangga sama Rike ya kan. Mbak, terus ada sebuah statement gitu ya, kalau bahwa mereka ini kan juga datang ke Indonesia dalam artian walaupun mereka sudah saya nggak mau sensitif. Saya nggak mau mempersoalkan Betawi atau tidak Betawi ya, karena menurut saya Betawi sebagai penduduk asli perlu dihormati. Tetapi Betawi juga tidak boleh merasa paling berkuasa sendiri. Tidak, maksudnya dalam artian intimidasi bahwa 3 kali 24 jam mereka gitu ya, kalau tidak cabut dari Jakarta maka mereka... Ya nggak boleh dong, kan ada polisi. Nggak ada haknya menyuruh orang keluar dari hak rumah yang menjadi miliknya yang ada suratnya jelas, kecuali si Rike atau si Inul ngerampok tanah itu dari Betawi tanpa bayar, tanpa surat gitu loh. Nggak ada lah, ada undang-undang kan. Mbak Ratna sempat bilang bahwa salah satu kesalahan yang terjadi kemarin adalah ketika Mbak Ratna mengajak para waria ini tapi kemudian tidak mampu melakukan koordinasi. Kesalahan teknis ya, kesalahan teknis. Saya tidak menyesal mengajak mereka. Saya menyesal ketika mereka tidak bisa mematuhi aturan main.
kami kontrol banget. Kalau kalian lihat statement-statementnya itu tidak ada yang menyinggung agama, tidak ada yang menyinggung ras, ya. Itu jelas itu. Dan itu kita ketat, nah kita kecolongan di situ. Itu memang sangat kita sesal. Dari teman-teman yang kemarin demo itu kayak secara langsung minta pelindungan kepada polisi, kepada Kapolda. Menurut Mbak Rana, emang sedemikian parahnya sehingga perlu pelindungan, Pak? Ya itu hak aja gitu. Ya buktinya sekarang masih demo juga. Ternyata nggak ngefek juga gitu. Oke, dari Mbak sendiri ada sedikit ketakutan atau keparnoan ya? Enggak, saya buktinya nggak hadir kan. Ya artinya mereka yang pergi itu ya sah aja pergi. Artinya ini juga pendidikan buat kita berbangsa dengan wartawan, dengan polisi gitu. Jadi Anda berbeda pendapat dengan saya hormati pendapat Anda juga wajib menghormati pendapat saya. Jadi saya tadi ada buku itu, di sini saya tulis menolak pornografi tanpa RUU pornografi. Silakan ambil ini, baca supaya tahu kenapa kami berpikiran seperti itu. Kalau tadi bilang artinya seni jangan dijadikan sebuah tameng. Enggak ada seni. Ini kan yang kemarin kita persoalkan tuh bukan soal seni, lebih kepada masalah kultur. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika loh. Jangan lupa dasar negara kita tuh Bhinneka Tunggal Ika. RUU APP itu setelah dibaca berulang kali, coba kalian jangan-jangan nggak pernah baca lagi RUU. RUU itu cenderung punya potensi besar untuk menyeragamkan orang. Kita nggak bisa seragam lagi, orang kita sudah berbhinneka tunggal ika. Dasar negara kita seperti itu. Kita beragam dan makna dari keberagaman itu adalah bagaimana saling menghargai satu sama lain. Ya. Dan terutama mayoritas harus melindungi yang minoritas. Kita udah lahir begitu. Kita kan, kau pernah minta jadi orang Indonesia nggak kan? Saya juga nggak pernah minta jadi orang Indonesia. Tapi inilah saya berada di tengah bangsa yang lahir sebagai bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu ingin saya jaga betul. Gitu loh. Kita supaya nggak balik ke zero gitu loh. Ngapain sih hanya soal urusan RUU gini? Padahal itu juga orang-orang DPR nggak serius kok. Emang mereka serius ngurus pornografi enggak? Coba buktikan di mana seriusnya. Ada banyak tuh persoalan pornografi, udah banyak undang-undangnya nggak diurus. Artinya urus aja dulu dengan undang-undang yang ada, baru kalau tidak mempan, bikin kita bahas lagi gitu. Jangan yang ngotot bikin RUU yang sudah sesuka hati dan secara bahasa, secara makna, secara filosofi, nggak betul. Dan dia menabrak filosofi bangsa kita. Dasar negara kita, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu nggak bisa ditabrak. Kalau mereka di bawah tadi mengatakan Ratna Sarumpait sudah meminta maaf, tinggal ini online, artinya ada kesan bahwa mungkin aku meminta maaf kepada siapa? Itu gimana? Nanti dulu nggak ada saya minta maaf ya. Iya. Mereka bilang. Nah itu kan dipelintir lagi. Aku tidak minta maaf pada siapapun dan aku sudah bilang semua orang bertanggung jawab pada Allah. Saya bilang gitu. Dan saya tidak punya kewajiban meminta maaf pada Anda. Dia bilang pada masyarakat. Ya tadi saya udah kasih tahu, saya bilang gitu. Tapi itu bukan, itu udah bentuk permintaan maaf kan? Pasti juga rakyat cerdas, saya bilang gitu. Nggak ada, saya nggak minta maaf, jangan dipelintir itu. Aneh aja. Tadi di bawah mereka dengan tegas mereka mengatakan seperti kayak gitu. Nah, artinya mereka akan tetap melakukan aksi. Nah ini kan mereka bohong kan? Baru turun dari sini udah bohong. Ya tapi ya memang ini proses untuk belajar masih ya. Nggak ada, saya resmi mengatakan tidak pernah saya minta maaf. Tadi di sini banyak saksi mata, tidak satu kata pun yang saya minta maaf. Saya tidak berkewajiban minta maaf apalagi pada MPR. Ya. Berarti artinya aksi yang mungkin akan terus bergulir yang mereka bilang akan terus melakukan aksi-aksi lebih lanjut sendiri. Sepanjang tidak kriminal. Kalau kriminal ya serahkan Pak polisi, jangan dibiarin Pak. Kalau udah merusak, mengancam itu udah pidana itu. Dan polisi harus bertindak ya Pak, jangan harus dipanggil. Halo. Ya banyak sih ancaman, intimidasi. Ya nggak apa-apa. Ya, makanya saya bilang sepanjang masih lewat SMS kan nggak meledak SMS-nya gitu. Tapi kalau udah sampai datang gitu ngancam kehidupan orang, kan saya usir dari Jakarta, itu juga kan nggak mungkin terwujud. Emang nggak ada hukum, emang nggak ada polisi, emang bisa dia ngusir gitu loh. Emang ini negara bukan negara hukum, nggak bisa. Dan jangan bohong, saya tidak minta maaf pada EPR.